Kira-kira seminggu yang lalu, saya dikagetkan. Terjadi aksi demonstrasi di Amerika. Saya bertanya-tanya, ini demonstrasi penyebabnya apa ya? Ternyata karena kematian seorang kulit hitam bernama George Floyd, tepat di lutut seorang polisi berkulit putih di kota Minneapolis. Demonstrasi pecah di berbagai kota. Mereka menuntut keadilan rasial. Ternyata ini bukan yang pertama. Menurut data Mapping Police Violence.org, 24% masyarakat kulit hitam tewas di tangan polisi Amerika. Bahkan parahnya lagi, tahun 2019 hanya ada 27 hari polisi tidak membunuh warga kulit hitam. Kok bisa ya negara sekelas Amerika yang katanya kiblat demokrasi dunia masih terbelenggu isu rasis? Apa yang salah ini? Konsep demokrasikah yang salah? Atau apanyakah yang salah? Mari kita analisa lebih lanjut. Demokrasi itu konsepnya berlandaskan dua ide. Pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Kedua, rakyat sumber kekuasaan. Kedua ide itu dicetuskan oleh para filosof dan pemikir di Eropa saat mereka melawan para raja untuk menghapuskan ide hak ketuhanan atau divine right. Terus kelanjutannya bagaimana? Selanjutnya, rakyatlah yang memilih peraturannya sendiri serta mengangkat penguasa. Bagaimana caranya? Kan rakyat jumlahnya banyak. Ya, betul. Rakyat jumlahnya tidak hanya jutaan, bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Jadi caranya dengan perwakilan. Misalnya, satu orang mewakili 1 juta orang untuk duduk di parlemen, untuk buat undang-undang. Problemnya, setiap wakil rakyat tadi punya latar belakang yang beda. Rasnya pun bisa saja beda. Cara berpikir pun beda. Bahkan punya kecenderungan, punya kepentingan yang juga beda. Maka wajar undang-undang yang dibuat akan berubah-ubah, direvisi atau diamandemen. Lalu apa hubungannya dengan Amerika? Kita lanjutkan tentang Amerika. Bangsa kulit hitam pertama kali dijual dan diperdagangkan ke selatan Amerika sejak 1607 hingga 1807. Kemudian dihapuskan secara hukum pada masa Presiden Abraham Lincoln. Namun meskipun demikian, tetap saja diskriminasi ras, khususnya kulit hitam, terus terjadi. Sampai mulai 1955, muncul gerakan perlawanan sipil dalam bentuk kampanye besar-besaran. Puncaknya 1964, pencapaian legislatif terpenting, yaitu Undang-Undang Hak Sipil yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna, agama, atau asal-usul bangsa. Namun, apakah diskriminasi kulit hitam benar-benar hilang di Amerika? Jawabnya tidak. Sampai saat ini, masih saja ada praktik diskriminasi pada bidang perlakuan aparat kepolisian, pengadilan, lingkungan sosial, dan pendidikan. Coba kita perhatikan, bagaimana 1964 legislatif Amerika sudah sepakat menetapkan undang-undang hak sipil yang melarang diskriminasi. Peraturannya sudah dibuat, tapi prakteknya rasis dan diskriminasi tetap berjalan. Menurut saya, karena yang buat aturan itu wakil rakyat mereka. Sementara dari sisi rakyat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bagi yang setuju, mereka akan menjalankan aturan itu. Namun yang tidak setuju bisa saja memendam perasaan rasis di hati mereka, lalu muncul ke permukaan dalam bentuk diskriminasi. Interaksi sosial kah, pendidikan kah, peradilan kah, atau perlakuan aparat kepolisian. Sebabnya apa? Karena aturan itu bukan datang dari Sang Pencipta. Hukum dibuat semata-mata oleh manusia. Karena memang sejarahnya demokrasi lahir dari rahim sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan umum, sehingga tidak ada ruh spiritual untuk menjalankan aturan tadi. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang merasa berdosa ketika melanggar aturan yang dibuat manusia.